Oke, hari ini kita akan belajar tentang interaksi antar komponen di dalam ekosistem. Nah, biasanya kelangsungan hidup dari suatu organisme itu bergantung dari kehadiran organisme lain yang membentuk suatu interaksi. Sehingga interaksi tersebut itu sangat diperlukan untuk kebutuhan pangan, perlindungan, serta pertumbuhan dan perkembangan organisme tersebut. Nah, biasanya di dalam ekosistem terjadi interaksi antar komponen baik itu biotik ataupun abiotik. Di dalam gambar ini untuk komponen biotiknya ada apa aja nih? Kalau kemarin kita udah belajar kalau komponen biotik itu adalah komponen yang hidup. Ini ada bebek, ada jamur. Kalau abiotik itu yang tak hidup, ada angin, cahaya matahari, ada batu, ada air. Nah, kemudian ini ada pertanyaan diskusi. Silakan kalian diskusikan dengan teman sekelompok atau teman sebangku. Bagaimana hubungan antara cahaya matahari, tumbuhan, dan hewan dalam suatu lingkungan. Nah, nanti ini silakan jawab di kolom komentar ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama menjelaskan interaksi antar komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Yang kedua mengidentifikasi jenis-jenis interaksi antar komponen dalam ekosistem. Dan yang ketiga menyimpulkan keterkaitan fenomena alam yang terjadi. Nah, jadi nanti bagaimana sih interaksi antara komponen biotik? Nah, biasanya interaksi antara komponen biotik itu meliputi kayak kompetisi, predasi, dan simbiosis. Nah, biasanya itu juga dalam suatu habitat itu kan dihuni oleh berbagai makhluk hidup dalam lingkungan geografis yang sama. Nah, biasanya juga di situ terjadi interaksi antara satu organisme dengan organisme lain. Sebelum kita bahas lebih lanjut, ini ada video yang menarik. Nah, di sini ada ikan, kemudian terumbu karang. Ini kehidupan bawah laut ya. Kemudian yang di atas itu ada sinar matahari, ada cahaya dari sinar matahari ya. Kalau di dalam laut kan tidak mungkin ada lampunya ya. Nah, ini penampakannya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi apa itu ekosistem? Nah, ekosistem adalah sistem yang terdiri atas makhluk hidup berupa biotik dan komponen tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Di sini ada rusa lagi makan rumput, ini adalah termasuk komponen biotik, sedangkan ini ada cahaya matahari dan angin, ini adalah komponen abiotik. Nah, untuk komponen penyusun ekosistem, untuk komponen biotiknya itu ada makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Ini hewan, ini adalah komponen ini adalah komponen biotik, ini juga, ini biotik, dan ini juga biotik, ini biotik ya. Kemudian untuk komponen abiotik itu ada air, tanah, udara, cahaya matahari, dan suhu. Itu adalah komponen abiotik. Selanjutnya ada interaksi biotik dengan abiotik. Nah, yang pertama tumbuhan menggunakan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Nah, di sini ada videonya nih ya. Kita lihat, kita simak baik-baik. Nah, ini kita play ya. Jadi ada cahaya matahari, kemudian ada air. Nah, kecambahnya mulai tumbuh, itu tumbuh. Terus tumbuh dia. Nah, keluar daun. Terus kita tunggu tuh. Mulai tumbuh ada daunnya. Nah, daunnya itu dibantu cahaya matahari tumbuh dan berkembang. Nah, jadi fotosintesis itu adalah proses di mana tumbuhan mengubah energi dalam sinar matahari menjadi jenis energi yang dapat disimpan untuk digunakan nanti. Nah, tumbuhan
melakukan proses ini di pusat reaksi fotosintesis. Seperti itu. Nah, proses fotosintesis tersendiri itu juga terjadi di dalam kloroplas. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, ikan memerlukan air untuk bernafas dan bergerak dan hidup. Nah, ini di sini ada cahaya matahari, ini di dalam air ya. Ini ada ikan buntal atau Nemo yang lebih kita kenal dengan Nemo. Nah, ini kita play lebih cepat aja. Nah, ini ikan dapat bernafas dan bergerak. Ikan bernafas menggunakan insang ya, tuh. Dia bisa bergerak bebas di dalam air. Tapi kalau di daratan ikannya mati. Nah, selanjutnya ada tanaman mengambil mineral dari tanah untuk tumbuh. Nah, kita lihat nih, ini mineral di dalam tanah, ada air atau H2O. Aduh. Ini. Nah, ini ya tadi. Nah, ini adalah prosesnya menuju batang dan daun. Selanjutnya itu ada interaksi antara makhluk hidup. Nah, seperti yang tadi sudah kita sebutkan di awal bahwa ada interaksi antar komponen biotik. Yang pertama itu ada kompetisi. Nah, untuk kompetisi sendiri itu adalah persaingan untuk mendapatkan sumber daya alam. Nah, kompetisi sendiri itu merupakan interaksi di tingkat individu pada saat terjadi persaingan makanan, tempat hidup, dan pasangan hidup di antara mereka. Kalau kita bisa ambil contoh di kehidupan kita sehari-hari itu kayak sapi sama kambing. Nah, biasanya mereka merebutkan makanan di tempat yang sama, misalkan padang rumput gitu. Jadi mereka berebut untuk makan rumput. Kemudian ada predasi. Nah, kalau predasi sendiri itu interaksi antara pemangsa dan mangsa. Pada umumnya pemangsanya ini biasanya karnivor, sedangkan mangsanya itu adalah herbivor. Nah, tubuh mangsa itu biasanya juga lebih kecil dibandingkan pemangsa. Jadi kalau di dalam ekosistem, pemangsa itu memiliki peranan dalam membatasi jumlah mangsanya. Jadi keseimbangan itu dapat terjadi. Kalau kita ambil contoh, itu contohnya kayak ular makan tikus. Jadi predasi itu intinya adalah hubungan pemangsa dan mangsa. Kemudian ada herbivori. Herbivori itu adalah hewan herbivora pemakan tumbuhan. Biasanya herbivora itu hewan-hewan yang memakan tumbuhan. Nah, selanjutnya itu ada simbiosis. Nah, kalau untuk simbiosis ini adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dan hidupnya bersama di suatu daerah, atau bisa dibilang hubungan erat antara dua organisme. Nah, simbiosis sendiri itu dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama itu ada simbiosis mutualisme. Nah, untuk simbiosis mutualisme, ini di sini ada gambar bunga sama lebah. Jadi untuk mutualisme itu kedua belah pihak saling menguntungkan. Nah, contohnya itu di sini lebah mendapatkan nektar dari bunga, sedangkan tumbuhan terbantu proses penyerbukan. Selanjutnya itu ada parasitisme. Kalau parasitisme itu satu pihak diuntungkan dan yang lain dirugikan. Contohnya benalu sama pohon. Benalunya subur, hidup, hijau, pohonnya mati. Dan selanjutnya ada komensalisme. Komensalisme itu satu pihak diuntungkan, yang lain tidak berpengaruh. Contohnya itu anggrek pada pohon atau tumbuhan paku yang menempel pada tumbuhan inangnya, itu tidak berpengaruh. Nah, ini ada satu lagi yang belum ditambahin, yaitu ada simbiosis netralisme. Jadi untuk simbiosis netralisme itu interaksi antara dua jenis organisme yang tidak saling mempengaruhi atau netral. Contohnya tuh kayak kambing sama ayam, terus ada bebek. Nah, ketiganya itu kan ada di tempat yang sama, tapi nggak mempengaruhi satu sama lain, karena kan kambing sama ayam terus bebek itu kan jenis makannya berbeda. Kalau ayam sama bebek mungkin masih sama, tapi kan beda ya. Nah, selanjutnya ada namanya
interaksi dalam rantai makanan. Nah, kalau interaksi dalam makanan itu sudah termasuk ke dalam interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Nanti ada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Biasanya interaksi dalam sebuah ekosistem itu melibatkan komponen biotik dan abiotik sehingga membentuk keseimbangan kehidupan di permukaan bumi. Interaksi antara dua komponen tersebut menyebabkan terjadinya aliran energi, yaitu rantai makanan dan jaring-jaring makanan serta siklus materi, di mana energi nanti akan berpindah melalui proses makan dan dimakan. Dalam rantai makanan membentuk keseimbangan ekosistem. Ini tumbuhan dimakan belalang, belalang dimakan ular, ular akan dimakan sama elang. Jadi itu satu garis lurus gitu. Jadi dari kegiatan ini akan terjadi perpindahan energi dan materi di dalam ekosistem. Rantai makanan sendiri itu kan merupakan satu garis jalur makanan dalam interaksi komponen biotik yang melibatkan peran produsen, konsumen, dan pengurai. Seperti itu. Kemudian kalau untuk jaring-jaring makanan sendiri itu biasanya di dalam suatu ekosistem, produsen, konsumen primer itu tidak hanya dimangsa oleh satu spesies konsumen saja. Biasanya itu bisa menyebabkan terjadinya interaksi organisme yang sangat rumit. Nah, jaring-jaring makanan itu juga merupakan kumpulan dari berbagai rantai makanan yang saling terhubung. Selain itu juga dalam jaring-jaring makanan terjadi kompetisi. Jadi kayak saling bersaing gitu loh untuk dapat makanan. Gitu. Itu kalau untuk jaring-jaring. Jadi lebih rumit. Dan yang terakhir itu kalau untuk siklus materi, biasanya energi dari materi itu secara konstan digunakan dan dipindahkan dari tingkat trofik 1 ke tingkat trofik selanjutnya di dalam ekosistem. Mungkin nanti akan ditampilkan dalam video yang berbeda ya untuk siklus energi. Nah, apa sih dampak interaksi terhadap ekosistem? Yang pertama, menjaga keseimbangan populasi makhluk hidup. Yang kedua, memungkinkan daur ulang nutrisi dalam ekosistem. Dan yang ketiga, jika salah satu komponen hilang, ekosistem akan terganggu. Sudah pasti ya. Jadi kesimpulannya, ekosistem itu terbentuk dari interaksi komponen biotik dan abiotik yang menjaga keseimbangan alam. Gangguan pada salah satu komponen dapat mempengaruhi seluruh ekosistem. Seperti itu. Nah, ini materinya sudah selesai. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya langsung di kelas pada saat jam pembelajaran. Kemudian ini ada soal latihan. Soal latihannya dikerjakan di buku latihan seperti biasa. Kemudian soal ditulis, jawaban juga ditulis, dan diberi alasan kenapa memilih jawaban tersebut. Nah, ini untuk pertanyaan nomor 1, apa yang termasuk contoh interaksi antara komponen biotik dan abiotik? Ada pilihan A, B, C, dan D. Misalkan jawabannya adalah D, ikan memakan plankton. Nah, silahkan kamu berikan alasannya kenapa jawabannya itu ya. Pertanyaan kedua, apa yang terjadi jika pemangsa utama dalam suatu ekosistem menghilang? Pilihan jawabannya juga ada 4, silahkan pilih salah satu dan tuliskan alasannya. Pertanyaan nomor 3, contoh interaksi predasi dalam ekosistem adalah, pilihannya juga ada 4, silakan pilih salah satu dan berikan alasannya. Pertanyaan keempat, hubungan antara anggrek yang menempel pada tumbuhan tanpa merugikan disebut apa? Ini udah ada gambarnya juga, silakan pilih salah satu dan berikan alasannya. Nomor 5, mengapa tumbuhan disebut sebagai produsen dalam ekosistem? Ini juga sama, silakan pilih salah satu dan tuliskan alasannya. Oke, ini sudah ada di akhir video. Kemudian jangan lupa untuk pertanyaan diskusi, silahkan jawab di kolom komentar, tuliskan nama dan kelasnya ya, nama kelompok dan kelasnya. Terima kasih.